Dangerous Grace nih Pak kita. Ada cosplayer, ada Granger di sebelah sini. Baru kelihatan. Sama Lunox itu Pak. Itu Sama Granger Lunox, apa Pak. Lunox? Iya. Iya. Itu Lunox ya? Bener ya Kak? Lunox ya? Oh Bener, iya bener. bener. Kita sudah bertemu tadi Pak. Oh udah ketemu. Om Wawa sudah berfoto bersama. Dia berubah jadi Jangan kasih tau dong Tepi. Jadi kuning. Jadi kuning gitu. Kayak. Menghilang dong. Kena ghosting. Alea dan Fredrin masuk ke dalam list banning dari Geek. Pakito lepas, ada Baxia juga. Dixon masih open. Marcel, Wah ini udah gila-gilaan nih ngelepas hero yang berubah semua. Ini obral ya udah Ini ya. udah diobrol. Flash sale udah ini. nothing tulus banget ya. Cloud juga ditutup. Wah ini Wah ini banyak banget sih Via. Apa Oke ini? first picknya. Pakito. Marcel? Ini banyak banget sih. Pakito, Marcel Pakito kayaknya. kah? Ya. Pakito, Marcel. Banyak banget. Mati. Aduh. Itu dia. Wow. Nothing tulus. Nothing Nazara. tulus. Oke, tapi Nothing tulus. Nothing Assassin. tulus. ketika kita melihat Nazara dengan Vaninya berhasil, itu Iya. bukan di first pick kan. Iya. Benar-benar di pick yang terakhir di mana itu bagus banget karena gak ada yang bisa stop Iya. power dari Vani ini. Ini langsung dibuka dari awal nih. Om. Yep. Bisa banyak counter lah yang dipilih. Tapi yang jadi pertanyaan untuk Bigetron, apa dulu ya yang mau diamankan? Langsung mau counter Vaninya bisa-bisaan atau justru hero-hero prayonya dulu yang diambil? Marcel. Oh. Ya, kayaknya emang bener-bener mau shutdown Vaninya habis-habisan sih ini. Iya. Ya kayak dari golnya juga bakal sulit kan buat bisa disamperin dengan Vani di early. Apalagi Moskov nih yang langsung dipilih juga. Oke. Dan dengan gak ada cloud, gak adanya cloud, ini mau langsung melakukan Harit kah? Harusnya Harit juga oke di sini, tapi ada Marcel yang lumayan annoying juga ya buat Haritnya gitu. Kayak nanti dia buka zaman force tinggal di Iya. ulti. Kayaknya bukan hero yang dependent terhadap ultimate itu jadi ya. Iya. Ini golnya yang dikasih yang DPS atau apa. Yang pukul-pukul lah. Ya kalau pukul. Oke. Susah kalau dependent sama ultimate kan. Nah, Oh. apapun itu hero-nya. Di Golden Hour tuh udah angus. Beda sih. Tapi ya kalau gitu pilihan dari Geek akan menuju ke arah mana? Atau justru pengen disamain dulu nih mobilitas dari Marcel dan Pakai Marcel. kali ini disimpan ya. Apakah Nile jungle-nya di sini? Harusnya iya sih. Yep. Assassin juga atau? Kayaknya kalau emang mau assassin ini udah tinggal main saling tutup-tutupan hero tank doang harusnya. Enggak sih, tapi udah ambil XP. Kalau di sini Nile mau assassin paling yang masih playable kayak Leomord atau Leomord kayak agak susah. Ada Pakito, ada Khalid juga. Kayak paling tinggal Suyo doang buat ngimbangin cycle-nya, tapi juga itu ada Pakito balik lagi. Jadi di sini beberapa hero assassinnya udah lumayan kayak Pakitonya udah ngejawab beberapa sih. Paling kalau emang masih mau kayak gitu, Nile bisa kayak tetap main Akai lagi sih hitungannya. Akai atau Baxia juga masih ada kan? Iya, tapi Jadi kayak- kalau ini sih sebenarnya ya, Vani lebih cepat biasanya kan. Yap. Oh, pilihan yang lumayan sulit ya buat Bigetron berarti. Ya atau main lebih berani dikit Harley. Oh, simpan wakil, oke. Oke, hilangin targetnya lagi buat Fanny. Kalau Harley apakah itu masuk ke dalam pilihan? Buat BTR ya. Iya. Kayaknya lumayan sulit sih, soalnya ada Khalidnya. Khalidnya bisa tinggal ngeliatin Harley-nya. Nanti tinggal bisa tiba-tiba datang Fanny out of nowhere. Atau enggak kayak Khalid nutup Harley sendiri, Fanny-nya nanti bikin move sendiri juga. Jadi kayak bisa main kiri kanan sendiri. Di sini kalau emang kayak gini bisa jadi opsi bagus juga buat kayak Geek bisa main kayak Bruno atau enggak Clean, bisa jadi kebuka juga. Menarik sih. Bruno atau Clint ya? Yang bisa muncul dan sekarang masuk dalam list banning nih. Hariknya dulu ternyata Rob belum. Tetap ya mereka berpikiran ya. Iya. Hari bisa yang diambil nih. Walaupun mereka udah punya satu counter yang emang Oke lah ya. ya udah oke banget. Dan Baxia ternyata masuk dalam radar loh. Yep, di band ya masih ya. Mungkin juga annoying lah kalau memang mau ditabrak dengan Vani juga. Karena Baxia Shield United kan lumayan bisa memberikan sebuah efek stun. Gue berpikir kalau udah nothing tulus kayak gini Om ya. Iya. Jangan bilang tiba-tiba Kenzie mengeluarkan hero andalannya. Sun. Nah itu, Kita sudah sepemikiran. kita sepemikiran ternyata. Konstik sudah sepemikiran sepemikiran. gak nih? Harusnya dia butuh hero-hero bully lane sih, si Kenziski-nya. Buat karena menangin lane ini bener-bener nguntungin soalnya Fanny kan. Jadi kayak dibanding main nahan-nahan cuma buat nyampe nge-drag late game Moskova jadi kenapa nggak kita bully dari awal aja, tarik Marcelnya terus udah. Gak pulang. Ya, pengen saya join ke sana tuh euforia gitu. Mantap. Itu troopers ya? Trooper itu. Oi. Ya. Nah, Coba kita atas dulu troopers.
Mana suaranya? Gokil. Aneh aja tuh orangnya tuh. Rame ya? Buset rame banget. Loncat-loncat pula tadi. Agak Iya. bergetar di sini. Dan sekarang Arlo sudah ditutup, Gibbs sudah ditutup. Tora tetap jadi pilihan untuk Tora Shogun. Nah, ini Geek Farm Unity nih. Geek Farm, nyanyi baik lo, hey. Halo, Geek Farm Unity. Gua cuek sama cuek, fokus nih mereka, fokus. Cuman kalau kita tanya sama Velodrome ya, ini akan berakhir menjadi 4-1 atau 3-2 terlebih dahulu. 4-1 ya. banyak 4-1 ya, optimis mereka. Valen lagi. Tapi di mid lane harusnya. Atau enggak Pakitonya bisa di flex ke gold lane. Menarik. Experience the Tapi youth ternyata Enggak. kalian mid ya. Yep. Mid dengan Ranger. Tinggal satu pilihan terakhir match point. Bigetron by Fatality Hero Hero untuk Nile ya. Nile yang biasanya muncul di atas. Ini di terakhir banget nih. Kejutan apa nih? Mau assassin atau mau standar fighter ya antara Leopard atau Suyu? Isunshi. save my nation from Assassin. falling Good pick apart. kah untuk Bigetron coach? Lumayan agak beresiko sih di early game ya. Cuman ini bakal balik lagi tergantung sama Marcelnya sih. Maksudnya Oke. Marcel hero-nya ya, bukan Marcel Iya. kayak Marcel hero-nya. Berarti? Tergantung Marcelnya ini bisa bener-bener mainin pasifnya dia itu buat nge-cover teman-temannya atau penggunaan ultimate itu buat ngebantu teman-temannya. Jadi itu game bakal bergantung sama dia. Oke, berarti Bigetron ke Paris atau Geek menahan? Geek menahan. Oke, Bapak lo Geek, dengan malam minggu nih, jam segini masih macet kalau pulang. Oke, Om Mama. Geek menahan dulu deh. Geek menahan dulu ya. Oke, ini dia yang akan diincar oleh Bigetron di dalam game ini menuju ke IWC. Dan untuk match point pastinya masih bersama casters kita Ranger Mas dan Liam Kochul. Yap, ini ya yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau Nevin jadi tanya, prediksi pasti beta ya? Ya, Oke, 4-1 gaji. kalau kata Pak Pulung masih macet ya malam minggu. Masa sih? Gue gak relate karena gue di rumah terus kalau malam minggu. Jadi tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Yap, kita akan lihat ya. Strategi terbaik pastinya sudah dikasih nih. Dari keduanya. Tapi Fanny muncul di game penentuan gitu. Gak masalah. Ngeri gak sih? All in. Take it or leave it, Tim. Supaya apapun yang terjadi tidak akan ada penyesalan. Ya sih. Bahkan tadi ya kayak explore hero-nya juga udah banyak banget. Panelis kita sampai bilang ada Sun mungkin, possibility-nya ada. Dan wah, Suyo, kita bilang Saksin juga ngeri sih jujur ya Ji. kita Akai mikirin. Iya kan? Banyak banget. Oke, tapi untuk tempo di awal bakal farming game. Karena dari keduanya, mungkin kalau dari Fanny juga start orange jadi nggak bisa terlalu agresif ya. Buat nabrakin jungle-nya. Ada, agresif ternyata. Oke, tapi lihat di dalam sana. Menuju ke satu poin game. Habis. The Wave of Cloud. Energinya habis karena belum ada Purple Buff Lim. Mungkin kasusnya akan berbeda kalau itu ada Purple Buff di sana. Itu dia agak nekat. Memang itu medannya enak banget untuk Fanny. Tapi tanpa purple buff. Bermain 3 kabel itu risiko banget sih. Nazara harus tenang. Karena bisa kita bilang Nazara, Fanny-nya mengerikan. Tapi mungkin kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang terlalu ekstrim. Ingat, ini babak playoff. Bisa dipanis habis-habisan loh Lim. Iya. Retribution akhirnya dikeluarkan ya. Dengan emblem assassin. Nile juga dikejar. Oke, dikejar. Bakal coba dibalikin mundur ke arah belakang. Dan tidak bisa diselamatkan oleh sosok serang Eman. Itu dia Fanny dari Nazara. Kita tahu mengerikan Lim. Jadi kalau menurut gua, kenapa pick Fanny di waktu yang krusial. Ya kita lihat Lim, jangan sampai ada penyesalan setelah game ini. Apapun, mau menang mau kalah. Dia pede ya. Harus. Dan setup terhadap turtle vision terbuka. Gak di kontes. Fanny dapetin turtle adalah sebuah hal yang sangat mau tertancap. Bahkan coba di all-in. Di depan sana menargetkan menuju ke arah Aboy. Tapi ternyata target utama mereka menuju ke arah Marcel. Mereka tidak akan membiarkan Marcel dengan Pakitonya ini bersinar. Oke, orange buff di-invade kah? Karena Baloy coba untuk narik semuanya ke arah tengah. Dan ternyata bukan purple, bukan orange buffnya. Malah ambisin jungle sisanya, Ji. Yang ada digerogotin sama Nile. Dan bahkan di depan sana lihat. Nazaranya bakal coba di zoning.
Eman udah coba dikasih waktu untuk dia tidak langsung menuju ke arah atas supaya ada setengah darah dari turret. Tapi nampaknya Shogun pertukaran yang gak cukup adil menurut gue, Lim. Kayaknya terlalu lama sih bermain di jungle dari Geek Fam sendiri. Mereka ya punya buff tambahan kan di jungle mereka sendiri. Ditambah dengan, ya kita tahu Fanny, damage dari Fanny tuh gak bisa diremehkan juga. Oh sakit bos. Satu kabel pun gak masalah. Oke. Retribution, informasi lagi. 2 kill untuk Nail. Ini awal yang bagus sih. Tapi kalau 2 kill untuk Nile di awal yang bagus seperti ini, harusnya mereka juga concern terhadap Granger sih, Lim. Hypers bos. Yes, itu dia. Itu juga concern yang sangat penting. Dan posisi keuntungan yang dimiliki dari Bigetron adalah Granger itu sudah menggunakan Purify, that's it. Ya. Udah sampai di situ. Bisa ditangkap Sora ya kapanpun itu. Dan diganggu sedikit dari Nail. Wih, Moreno. Oke, Moreno! Habis saja tolong kita terangkan Moreno! Outplay! The Maestro! Berpikirkan by Vitality! Mengoutplay Nazara di saat Purple Bomb-nya baru diambil. Wow, kerugian berlipat ganda. Crimson Beacon dengan shield yang membuat Moreno bertahan. Dan efek knock up dari lanternnya. Nah, Lim. Mahal banget Purple Bomb-nya, bukan hanya poin kill-nya. Ya. Purple Bomb-nya kita udah lihat di mana Fanny-nya tadi udah gak bisa ngapa-ngapain. Karena ingat, Fanny tanpa Purple Bomb bagaikan aku tanpa kamu. Tak berdaya, Lim. Mahal. Dan ya sekarang harus reset lagi. Mau gak mau ya, harus di team fight tanpa Purple. Cuma ngelihat dari Sansin, bisa aja ngelepus tetap turtle-nya tau. Kayak bisa aja Fanny dikasih turtle. Karena kalau ngomongin farming, sekarang level aja udah unggul. Level 8 Ji. Ya, kalau nggak Fanny dikasih turtle, dikasih aja buying time. Minimal Fanny-nya nggak bisa farming. Minimal Marcel. Fanny-nya dicari, tapi lihat Marcel di depan sana bakal coba dimakan kembali. Instant kill. Damage-nya cukup, tapi Aboy telah membuka vision. Dimana para pasukan dari tim Geek Fam harusnya udah mundur ke arah belakang. Aboy tidak boleh tersangkut di depan sana. Flicker bahkan telah dikeluarkan. Moreno menargetkan seorang Aboy. Instant kill kembali menjadi satu momen kill. Biggest one by Vitality bergelimangkan poin kill. Sedangkan Geek Fam kali ini mereka di dalam posisi yang terpressure total. Dia ngambil kapalnya Sansin. Tapi ya dia nggak ada dash lagi tadi, udah dipakai juga soalnya. Sementara turtle diamankan oleh Bigetron. Sekarang gold naik 1.800. Tapi bukan masalah gold. Level 15 Nail. Itu yang jadi masalah, ini menit 5 sekarang level 9. Waduh, bahaya banget Lim. Dan kalau misalnya dia dapetin lagi nanti poin kill bahaya, langsung mundur ke arah belakang targetnya. Bakal ditutup jalannya, Nail masih bisa bertahan. Valeski tertembak dari satu poin kill dan Nail still survive. Dipalaskan kembali kanan dan itu dia. Thunderstruck dari sosok seorang Shogun. Berhasil menargetkan Kenzinski. Wah, berat banget di sini Kenzinski. Dia harus reset dulu sih. Gak bisa nih, under pressure banget dari Geek Fam. Mereka terburu-buru. Sebenarnya bagus tadi, Regis Sandstrom dari balonya oke. Karena Naila juga udah ngedes kan. Tapi damage mereka gak masuk, ditutup langsung tadi sama Shogun yang datang. Ada Finn juga. 2.000 menuju ke 3.000 gold. Say thanks to Finn sih. Awal yang jelek banget sih buat Geek Fam. Di saat dia menggunakan Fanny. Ya, yang harusnya agresif di awal. Satu turret berhasil dihancurin. Ingat ya, asuransi late game-nya ada 2. Bukan cuma Nail, ada Eman yang dari tadi farming. Emannya farming, targetnya karena Nail, Emannya free, itu bahaya banget. Dan mereka juga jangan lupakan Lim, dari Aboy dia gak punya high ground. Ingat ini Granger, berat loh main di late game nanti Lim. Iya. Kalau stacknya banyak sih enak. Tapi kalau stacknya kayak gini, susah juga nih, baru jadi hunter juga kan. Kayak Misalnya juga gak menyala, tapi bakal coba dipaksa. Udah gak ada flicker lagi, bakal diangkat sama seorang Moreno. Tertancapkan ke tembok oleh Eman. Kombinasi 3 pemain bikin rumah Vitality. Ngebuat Marcel dipatahin kakinya di depan sana. Bahkan Nail kali ini tahu dia harus mulai sadar diri. Dia gak bakal capable untuk bisa bertahan. Dan Nail lagi dan lagi. Kali ini memilih untuk farming ketimbang untuk kontes sih menurut gua. Lagian kontesnya kan masih lama, Jik. Lihat, ditarik dulu. Golden Hour memang udah keluar nih. Tapi buset sakit banget pinnya dong ke Kenzie. Yes, sakit banget. Eman ada di sana. Moreno ter-take down. Jangan sepelekan damage dari Fanny Nazara. Ingat ini Fanny Nazara yang hampir tidak pernah terbuka, Lim. Iya. Ini udah jadi hepta juga ya dengan satu Legend Sword. Damage-nya lumayan sakit. Dan melawan Shogun. Dipaksa Soren Mohamed. Langsung di follow up damage di depan sana. Berpasukan dari tim. Bikin terbaik Vitality.
Mereka mencoba untuk balaskan kembali. Dan berhasil mendapatkan Apoy. Fanny dari Nazar tidak bisa mendapatkan jatuh tajam. Oleh Eman. Tertancap ke arah tembok. Menghujam jantung Nazara. Oke, sekarang setup bisa dilakukan oleh Bigetron. Perlahan ya, Kenzie bersama dengan Baloy harusnya nggak bisa sih. Apalagi ya, kita tahu damage dari Bigetron mulai cukup terjauh untuk Bigetron. Waduh, 2 turtle-nya Lim. Kayak dan membuat Kenziski menjadi target utama. Maka coba diangkat. Golden Hour di sana. Gak bisa terlalu lama. Tapi Marshall kali ini menjadi 2 target yang berbeda. Kenziski tetap tumbang. Damage style tidak menguatah. Dan bahkan Amoy sekalipun tidak bisa membuat para pasukan dari tim Kickball kali ini. Memberikan damage dan habis. Rata. Satu persatu dihancurkan Geek Fam. Mereka mulai kebingungan sekarang. Dengan 6.000 gold keunggulan dari Bigetron. Menitnya jangan lupa. Di menit ke-8 Nile level 13. Wow, ini item ketiganya pun Blade of Despair, Ji. Trinity udah jadi. Yang gue bilang tadi, ingat bukan cuma Nile, ada Eman. Yes, hero late game di early-nya gak kenapa-napa. Itu pasti akan ada yang salah sama late game musuhnya. Itu dia stack dari Kenzie memang udah ada tadi. Tapi itu gak cukup. Tabungan stack yang agak susah. Sekarang tinggal nunggu nih. Akankah ada setup rapi dari Geek Fam? Akankah ada momen-momen besar yang diciptakan? Karena kalau mereka hanya menunggu, mereka hanya tinggal menjadi transportasi dari Bigetron ke Paris. Iya, seakan-akan satu obstacle yang dimiliki dari Bigetron by Vitality sekarang. Gerbang yang terkunci, udah mulai dibuatkan jalan. Tapi gemboknya masih terkunci, rapat untuk mendapatkan kunci tersebut. Mereka harus memenangkan game ini, Lim. Ya, 5-0-8 dari Nile. Masih di menit 9, udah jadi Malefic Roar, setidaknya damage dari Kenzie harusnya udah cukup nih. Setidaknya untuk makan depan terasa, itu dulu yang penting. Tapi apakah cukup? Jawabannya tergantung dari setupnya. Apakah durasinya cukup? Oh, Nazara instan. Damage yang terlalu besar, nggak bisa dipendung sama sekali. No way, OMG. Bigetron by Vitality mode EWC. Kali ini benar-benar membuat para pasukan dari tim Geek Fam. Bahkan nafas pun gak ada dia kali ini, Lim. Flame Retribution. Ditambah tadi turtle ship yang pas banget kan dari Mountain Shock yang kena. Damage-nya benar-benar gak bisa ditahan. Apalagi Nazara juga full damage. Jadi jelas banget lah. Freelord ditunggu dulu bahkan. Oke, Freelord. Gak bisa dikontes sama sekali purple-nya. Biar next wave. Masih dapat. Purple masih dapat. Tapi bukan masalah tentang Purple. Mau mainin landing jauh. Woi. Oh wah, dipaksakah? Dipaksakah? Moreno mendapatkan 1 point kill kan. Tapi Christian Bacon masih terlalu kuat. Dan bahkan lihat steel cable-nya gak berasa. Moreno too strong. Dan bahkan Finn bisa sebebas itu untuk masuk ke dalam. Posisinya bagus banget sih tadi. Tapi memang agak riskan. Crimson Beacon-nya dipakai duluan. Kita akan lihat nih. Boost seperti apa yang disiapkan oleh Bigetron. Eman Trinity. Nile sudah masuk di level 15. 3 item juga. Harusnya ini push yang sangat mengerikan untuk Geek Fam. Oke. Geek Wah, Fam. Golden Hour. Lihat di depan sana. Pasif turretnya udah gak ada semua. Masih ada satu di arah bottom lane tapi tidak bisa dijaga. Lihat dipaksa dengan Raging Sestron. Gak berhasil melakukan apapun dan salah Maleski. Free hit untuk Eman. Dengan adanya satu Raging Sestron. Ini membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka kehilangan dari power defensif. Dan malam minggu ini kita bakal getarkan Velodrome. Mana tabung tangannya Velodrome? Kita lihat Bowman berhasil mendapatkan Palusi dan juga Apoy. Dan di depan sana, para pasukan dari Bigetron mereka berhasil mendapatkan 2 point kill. Eman free hit. Para pasukan dari Geek Fam gak bisa menangkan Bigetron. Oh my god, ini bencana. Bigetron by Vitality.